Kisah selanjutnya adalah kisah Nabi Harun. Ini ya. Alaihi salam. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Setiba di hadapan Fir'aun. Nih, Fir'aun. Tahu Fir'aun? Yang kemarin masih Fir'aun. Iya, ini masanya Nabi Musa. Jadi Nabi Harun itu masih saudara Nabi. Nabi Musa. Iya, masih saudara Nabi Musa. Setiba di hadapan Fir'aun, Nabi Musa dan Nabi Harun memperkenalkan diri mereka sebagai utusan Allah. Tujuannya agar kata-kata mereka dapat menyentuh jiwa dan menyadarkan hati Fir'aun. Sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan seluruh alam. Lepaskanlah Bani Israel, seru Nabi Musa dan Nabi Harun. Mendengar seruan itu, Fir'aun mengingatkan jasa-jasa yang telah membesarkan Nabi Musa dulu. Untuk alasan itu, ia kemudian berkata, "Sungguh engkau termasuk orang-orang yang tidak tahu berterima kasih." Tuh, kata Fir'aun. Lalu Nabi Musa menjawab, "Itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku. Namun engkau pun telah memperbudak Bani Israel dan berbuat zalim kepada mereka." Tuh jawab. Lalu Fir'aun bertanya kembali, "Siapa Tuhan seluruh alam itu, wahai Musa?" Musa menjawab, "Dia adalah pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya. Dia juga Tuhanmu dan juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu. Dia adalah Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di keduanya." Dan mendengarkan paparan para nabi Allah itu, Fir'aun mulai marah. Ia kemudian mengancam, "Sungguh, jika engkau menyembah Tuhan selain aku, pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara." Kedua nabi Allah itu, Harun dan Musa, tidak gentar. "Apakah engkau akan melakukan itu sekalipun aku tunjukkan kepadamu suatu bukti yang nyata?" Musa dan Harun. Fir'aun penasaran. "Tunjukkan bukti yang nyata itu jika engkau termasuk orang yang benar." Jadi nantang Fir'aun minta ditunjukkan buktinya. Nabi Musa pun menunjukkan satu persatu mukjizat dari Allah, mulai dari tongkatnya yang berubah menjadi ular hingga cahaya putih yang keluar dari tangannya. Bahkan beberapa hari berselang, Nabi Musa mampu mengalahkan penyihir undangan Fir'aun dan membuat mereka bertobat. Tidak kelihatan ya. Fir'aun tetap saja sombong. Selain mengancam hendak membinasakan kedua nabi itu, ia juga bermaksud membinasakan sebagian dari kaum Bani Israel. Nabi Musa dan Nabi Harun hanya dapat bertawakal kepada Allah. Oleh karena itu, Allah lalu memerintahkan keduanya untuk melakukan hal lain. Apakah yang diperintahkan oleh Allah? Hijrah. Oke. Nabi Harun dikaruniai kelebihan yang luar biasa. Apa karunia pada Nabi Harun? Beliau ini bicaranya sangat pandai, dia termasuk orang yang pandai. Dan dia punya pendirian yang sangat tegas dan berani. Sehingga beliau ditugaskan untuk mendampingi Nabi Musa berdakwah menegakkan ajaran Allah. Bahkan kelebihannya itu diakui oleh Nabi Musa sendiri. Beliau pun ditetapkan sebagai juru bicara Nabi Musa. Tentu saja bukan tanpa alasan. Pada suatu hari, ini ada cerita nih. Iya. Pada suatu hari, saat Fir'aun menyuruh Nabi Musa untuk memilih api, memilih api, Musa mau pilih api atau roti? Pada saat itulah lidah Musa menjadi kaku dan tidak dapat berbicara dengan fasih, dengan lancar, dengan baik. Iya. Lalu Allah pun memberi. Iya, dia bingung mau milih apa kayak gitu. Jadi Allah pun memberi petunjuk kepada Nabi Musa untuk memilih api agar beliau selamat dari Fir'aun. Dengan hadirnya Nabi Harun di samping Nabi Musa, ya, dia ini bisa meringankan beban dakwah yang dipikul oleh Nabi Musa. Bahkan Nabi Harun sering membantu dan menggantikan posisi Nabi Musa untuk memimpin umat. Salah satunya adalah Fir'aun. Fir'aun yang merupakan sosok ayah angkat Nabi Musa, ya. Tapi dia berdakwahnya sama-sama dengan Nabi Harun karena dia tahu Nabi Harun itu berani. Berarti kakaknya tuh itu Harun. Pada suatu hari, setelah Nabi Musa dan Nabi Harun beserta rombongan berhasil keluar dari Mesir,
Nabi Harun dan Nabi Musa melanjutkan perjalanan ke negeri Kan'an. Di tengah perjalanan, Kasih matahari di ya, sini namanya negeri Kan'an. Dedek warnanya. Di tengah perjalanan mereka melewati bukit yang disebut Bukit Sinai. Di atas bukit itu, ya Gunung Sinai atau Bukit Sinai. Di atas bukit tersebut, ya, di atas bukit tersebut Nabi Musa menerima wahyu dari Allah yang berupa kitab Taurat. Ada di surat Al-A'raf ayat 142. Iya. Kitab Taurat termasuk beliau terima ya selama 40 hari ini si Nabi Musa itu menerima kitab Taurat. Disinilah Nabi Musa meninggalkan kaumnya untuk sementara dan digantikan oleh Nabi Harun. Karena beliau merasa khawatir akan kembalinya Bani Israel membuat suatu kerusakan jika di negeri tersebut tidak ada pemimpin, maka Harunlah ditunjuk sebagai pemimpinnya. Ya. Namun dalam pimpinan Nabi Harun ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan. Semua Bani Israel kembali menyembah berhala dan membuat sebuah patung sapi berbahan dasar emas. Jadi kembali lagi ketika nggak ada Musa, kembali lagi padahal cuma 40 hari ya Nabi Musa itu, tapi 40 hari itu sebulan 10 hari cuman ya. Tapi penduduknya itu sudah membuat patung kemudian menyembahnya ya. Melihat hal tersebut, sebenarnya Nabi Harun sudah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengingatkan mereka. Namun mereka tak menghiraukan. Semua kaum Bani Israel tetap menyembah patung sapi yang dibuat sendiri. Hingga tiba waktunya Nabi Musa kembali. Nabi Musa marah besar ya. Melihat keadaan itu, selain marah kepada kaumnya, beliau pula marah kepada Nabi Harun karena tidak bisa menjaga amanah. Hai Harun, apa yang sudah menghalangi engkau Hai Harun, apa yang sudah menghalangi saat engkau menyaksikan bahwa mereka telah sesat? Banyak ya Quran Sofi, surat Toha Mama 92. ya. Untuk mengikuti perjalananku ke Gunung Sinai bersama dengan kaum yang beriman, Warna apa lagi? apakah engkau memilih untuk melanggar perintahku dengan kesengajaan? Mendengar hal tersebut, akhirnya Nabi Harun pun menjawab, wahai engkau yang menjadi putra ibuku, jangan engkau ambil janggut dan juga rambutku. Aku merasa takut jika engkau nantinya akan mengatakan engkau telah memecah kaum Bani Israel dan tidak lagi mengindahkan apa yang kukatakan. Quran surat Toha ayat 94. Kemudian Nabi Harun pun menjelaskan apa yang telah terjadi selama ditinggalkan Musa, bahwa ia sudah memberikan peringatan kepada Bani Israel. Namun mereka tetap membangkang dan menghiraukan, bahkan hampir membunuh Harun. Setelah itu beliau juga menjelaskan bahwa yang memicu semua ini adalah pengaruh dari Samiri. Nabi Musa menghancurkan seluruh patung yang ada hingga tak tersisa satupun. Sesudah kejadian itu, Allah pun memberitahu kepada Nabi Musa bahwa Harun sudah bersungguh-sungguh berusaha menghentikan mereka. Namun yang ia lakukan tidak menuaikan hasil. Akhirnya Nabi Musa pun merasa tenang karena saudaranya tidak melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Pada akhirnya Nabi Musa sadar bahwa Nabi Harun telah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Sehingga Nabi Musa memohon ampun kepada Allah atas kesalahan yang beliau dan saudaranya lakukan. Sedangkan Samiri yang telah mengajak umatnya menyimpang akhirnya diasingkan dan tidak dibolehkan bergaul dengan kaumnya. Karena itulah Samiri pun terkena suatu azab bila dirinya disentuh ataupun dia menyentuh manusia, tubuhnya akan terasa panas. Itulah yang akan menjadi siksaan yang akan ia alami di dunia atau di akhirat. Sesaat sesudah itu Nabi Musa pun memberikan perintah kepada kaumnya untuk bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Nah jadi itu ya, Nabi Harun ini ternyata saudaranya Nabi Musa ya. Iya sudah tahu ya, saudara Nabi Musa. Nah pada saat Nabi Musa itu mendapatkan wahyu selama 40 hari ya, menerima wahyu 40 hari itu sebulan lebih, sebulan 10 hari, dia kepemimpinan dia itu digantikan oleh si Harun. Tapi pada masa itu rakyatnya itu pembangkang hingga telinganya belum ya. hingga apa? Membuat apa kekacauannya? Pinter nih ya adek nih. Iya, Geraknya membuat ya, patung iya, lalu menyembah patung sapi tadi ya. Dan itu tidak boleh ya. Oke? Jadi saudara sesama saudara kayak Musa dan Harun itu mereka saling membantu mendakwakan kebaikan. Kalian juga bisa seperti itu, paham?
Dadanya. Dengan seperti itu nanti kebaikannya akan semakin luas dan luas. Nah, itu aja ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adiknya ya.